Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan buah penebusan yang melimpah dalam diri Bunda Maria melimpahi kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat bersatu dalam novena Maria Bunda Selalu Menolong hari yang keempat. Hari ini kita akan merenungkan tangan kiri Maria. Saudara terkasih, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka untuk mengenal ikon Maria Bunda Selalu Menolong secara dekat, ada baiknya kita simak sejarahnya. Ikon Maria Bunda Selalu Menolong adalah lukisan yang dibuat pada abad ke-14 oleh seorang pelukis Yunani yang tidak dikenal namanya. Ikon ini kemudian ditempatkan di gereja Santo Matius Rasul di Roma, yang letaknya di antara Basilika Santa Maria Maggiore dan Basilika Santo Yohanes Lateran. Letak gereja ini tepatnya di lereng perbukitan Esquilino dan dibangun sejak awal abad ke-5. Kronologis perjalanan ikon Maria Bunda Selalu Menolong adalah sebagai berikut. Ikon Maria Bunda Selalu Menolong yang ditahtakan di gereja Santo Matius Rasul pada tahun 1499 menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi orang dan paling penting di Roma, karena banyaknya doa dan permohonan yang terkabul. Pada tahun 1796, pasukan Perancis menyerang Roma. Saat itu ada 30 gereja dihancurkan, yang salah satunya adalah gereja Santo Matius Rasul. Lukisan Maria Bunda Selalu Menolong dibawa oleh para rahib Agustinian ke tempat pengasingan, yaitu gereja dan biara Santo Eusebius. Lukisan itu berada di gereja ini selama 20 tahun. Pada tahun 1819, para pater Agustinian pindah ke gereja kecil dan rumah biara Santa Maria di Posterula, jauh di seberang kota di tepi sungai Tiber. Lukisan Maria Bunda Selalu Menolong dibawa serta pindah dan berada di sana hingga tahun 1865. Sementara itu, pada tahun 1732, didirikan Kongregasi Redemptoris, Kongregasi Sang Penebus yang Maha Kudus atau CSSR, oleh Santo Alfonsus Maria de Liguori. Sejak awal, Santo Alfonsus dan rekan-rekan Redemptoris lainnya sudah mempunyai kecintaan pribadi yang mendalam kepada Bunda Maria dan berusaha menyebarkan devosi kepada Bunda Maria di antara umat yang dilayaninya. Pada tahun 1853, Paus memerintahkan untuk mendirikan sebuah rumah biara di Roma yang berfungsi sebagai biara pusat dari para redemptoris yang tersebar di seluruh dunia. Dan mereka atas penyelenggaraan ilahi
tanpa sengaja memilih Villa Caserta yang terletak di atas perbukitan Esquilino sepanjang Via Merulana. Lokasi tersebut mendekati reruntuhan bekas gereja tua Santo Matius Rasul, sebuah lokasi di mana telah dipilih Bunda Maria sendiri untuk mentahtakan ikonnya pada tahun 1499. Pada tahun 1855 dibangun di lokasi tersebut sebuah gereja baru bernama Santo Alfonsus. Pada tahun 1863, dalam homilinya saat misa di gereja Santo Alfonsus, seorang Romo Yesuit bernama Franciscus Blasi SJ menceritakan bahwa di gereja Santo Alfonsus yang baru ini dulunya berdiri gereja Santo Matius Rasul yang sangat terkenal dan dihormati karena ditahtahkan ikon Maria Bunda selalu menolong. Berdasarkan informasi tersebut, para redemptoris mencari ikon Maria Bunda selalu menolong dan menemukannya pada biara Agustinian. Dan akhirnya pada 19 Januari 1866, setelah selang waktu 367 tahun, ikon ini ditahtahkan kembali di tempatnya semula, yang sekarang telah menjadi gereja Santo Alfonsus hingga hari ini. Bunda Maria selalu hidup sepanjang masa. Dari sejarah ikon Maria Bunda selalu menolong, kita tahu Bunda sendiri yang memilih tempatnya di mana ikon asli Maria Bunda selalu menolong itu harus berada. Mari kita berharap semoga gereja Aloysius Gonzaga ini dipakai sebagai salah satu tempat Bunda Maria menyalurkan berkat-berkat Allah yang telah diterimanya secara khusus kepada kita semua yang berkumpul saat ini dan memohon pertolongannya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah melanjutkan novena kita dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Maria, Bunda Yesus dan Bundaku yang selalu menolong. Selama 9 hari ini, aku akan datang kepadamu untuk merenungkan arti simbol-simbol yang ada pada ikonmu, menimba pelajaran penting dan nuansa misteri penyelamatan yang telah Engkau inspirasikan kepada pelukisnya. Ya Bunda dan Guru yang mengagumkan, aku datang tidak hanya untuk belajar dari lembaran buku panduan ini, tetapi ingin belajar tentang apa yang hendak Kau ajarkan kepadaku, tentang putramu, dan tentang Allah, sumber cinta kasih sejati. Bantulah aku agar setia mengikuti Yesus putramu. Tumbuhkanlah di dalam pikiranku dan di dalam hatiku iman, pengharapan, dan kasih. Dengan demikian, aku dapat memandangmu dan memohon padamu, sehingga aku yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuanmu ini dapat hidup dalam kepercayaan
yang tiada batas akan pertolongan-Mu, yang selalu Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Amin. Renungan ikon hari keempat. Merenungkan tangan kiri Maria. Bunda Maria yang tercinta, alat-alat penderitaan, tombak, bunga karang, paku dan salib ada dalam tangan para malaikat. Kanak-kanak Yesus Engkau gendong pada tangan kiri-Mu. Dalam ikon ini, Nazaret dan Golgota, masa bayi dan kematian Yesus yang menyelamatkan menjadi satu. Ketika Engkau mempersembahkan putramu di dalam Kenisah, Simeon telah mengatakan kepadamu bahwa sebilah tombak akan menembus hatimu. Ya Bunda Maria, sejak saat itu tiada satu pun hari berlalu tanpa Engkau merenungkan arti kata-kata tersebut. Engkau bergembira mendengar kata-kata Yesus dalam lafal kanak-kanak, melihat langkahnya yang tertatih-tatih, dan di kemudian hari menyaksikan kedewasaannya. Akan tetapi, Engkau selalu melihat pada dirinya bayangan pedang yang tergantung di atas kepalanya, pedang yang sangat menyakitimu. Bunda selalu menolong. Engkau merangkul kanak-kanak Yesus, erat melekat pada hatimu. Bantulah dan teguhkanlah kami dalam kelemahan kami, menatap masa depan, dan barangkali juga menatapnya gelap karena sakit dan penderitaan. Kami percaya pada perlindungan-Mu, justru karena nama-Mu selalu menolong, merupakan suatu ajakan untuk percaya dan berharap. Magnificat. Marilah kita menggabungkan diri dengan Maria untuk bersyukur dan memuji Allah. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham, serta keturunannya untuk selama-lamanya. Ya Maria, Engkaulah Bunda Kristus, dan Bunda kami pula.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu dengan sepenuh hati kami, karena Engkau telah menganugerahi kami Maria, Bunda kami. Ia menjadi bunda kami yang penuh kasih, perhatian dan pengertian, serta kemurahan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu, Maria. Amin. Doa permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan wujud-wujud doa dan ucapan syukur kita dalam doa permohonan ini. Kita berterima kasih kepada Allah atas rahmat dan anugerah yang telah kita terima darinya, dengan perantaraan Bunda kita yang selalu menolong. Marilah kita sekali lagi memohon kepada Bunda kita untuk berdoa bersama kita dan mendoakan kita. Doa permohonan 4. Supaya kami percaya akan bantuan dan campur tangan Tuhan dalam menghadapi masalah kehidupan. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya kami peka akan kebutuhan saudara-saudari kami. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya kami rela mengampuni mereka yang menyakiti kami. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Bagi keluarga kami yang sedang sakit. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Bagi anggota keluarga kami yang membutuhkan bimbingan dan kekuatan dari Allah. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Agar di antara anggota keluarga kami terjadi saling pengertian yang lebih baik. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya kaum muda kami berhasil dalam studi mereka dan dalam relasi mereka dengan keluarganya. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya umat Kristen saling melayani satu sama lain dan melayani mereka yang membutuhkannya. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Supaya makin banyak yang menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan dalam gereja. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Bagi perdamaian dunia. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Bagi mereka yang cacat. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Bagi mereka yang mencari arti dan kebahagiaan hidup. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Bagi permohonan-permohonan kita yang telah ditulis dan dikumpulkan. Doakanlah kami ya Bunda penuh kasih sayang. Doa untuk wujud-wujud kita masing-masing. Marilah kita berdoa bersama. Ya Bunda Maria, aku bersyukur dapat merenungkan ikon-Mu pada kesempatan ini. Aku memohon kepadamu, sudilah Engkau mendoakan permohonanku ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa penutup. Ya Maria dan Bunda yang selalu menolong, Engkaulah tanda pengharapanku. Bunda tersuci Sang Penebus, aku mohon kepadamu, bantulah umat-Mu yang ingin diperbarui. Karuniakanlah kepadaku kegembiraan dalam ziarah hidupku menuju masa depan, dalam kesadaran dan dalam sikap kesetiakawanan yang hidup dengan para saudara-saudariku yang paling miskin. Aku mau mewartakan kabar gembira putra-Mu kepada mereka dengan suatu cara baru dan berani. Dialah awal dan akhir semua hubungan manusiawi yang mengilhami segala bangsa untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kedamaian abadi. Seperti halnya putra-Mu Yesus yang aku agungkan dan muliakan dalam ikon ini, aku juga mau memegang erat-erat tangan kanan-Mu. Engkau memiliki kuasa dan kebaikan untuk menolong aku dalam setiap kebutuhan dan situasi hidupku. Datanglah dan tolonglah aku. Engkaulah harapan dan tempat pengungsianku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini novena Maria Bunda selalu menolong hari yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita akan berjumpa kembali besok di novena Maria Bunda selalu menolong hari yang kelima.
Kristus.